Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti telah mengenal sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Saya meyakini juga setiap kita pasti telah menerima sakramen ini, minimal satu kali, sebelum menerima komuni suci untuk pertama kalinya. Gereja menganjurkan agar setiap orang beriman merayakan sakramen tobat, minimal satu kali dalam setahun. Sebagai orang beriman, apakah kita sudah melaksanakan salah satu perintah gereja ini dengan mengakukan dosa-dosa kita di hadapan Kristus yang hadir lewat imamnya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan peringatan Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Pada masa hidupnya, sekitar abad ke-13, Santo Dominikus berhadapan dengan aliran sesat Albigensianisme yang merongrong ajaran iman Katolik. Berhadapan dengan situasi ini, Santo Dominikus mendirikan Ordo Pengkhotbah untuk mewartakan sabda Tuhan lewat khotbah-khotbah. Dominikus adalah seorang imam yang suci. Pada siang hari, ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang pemberian kunci kerajaan surga kepada Petrus.
Yesus memberi kepercayaan kepada Petrus untuk memegang kunci kerajaan sorga. Kunci melambangkan kuasa untuk membuka dan menutup. Dalam kebiasaan orang Yahudi, pemberian kunci rumah atau gudang kepada seseorang memberi arti bahwa orang tersebut dipercaya sebagai penanggung jawab untuk memberi makan hamba-hamba dalam rumah. Dengan memberi kunci kepada Petrus, Yesus memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Petrus untuk menentukan kehidupan orang yang akan ke surga. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada Petrus, "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Kuasa untuk mengampuni dosa dalam gereja Katolik terjadi lewat Kristus yang hadir dalam diri imam. Kuasa mengampuni dosa itu diberikan dalam sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Perayaan sakramen tobat atau pengampunan dosa itu hanya terjadi lewat diri imam. Melalui bacaan Injil hari ini dan peringatan Santo Dominikus, kita diingatkan tentang peranan imam dalam gereja. Semoga lewat bacaan Injil hari ini, kita semakin tergerak untuk meningkatkan semangat kita dalam menerima sakramen tobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada imam sebagai penerus Yesus dan Petrus untuk melepas dan mengikat dosa-dosa. Marilah kita dengan rendah hati meminta pengampunan lewat tangan kudus imam di paroki kita masing-masing, supaya kita menjadi salah satu orang yang masuk lewat pintu kerajaan surga. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Kami mohon agar Engkau membimbing kami dalam pemahaman dan penerapan firman-Mu dalam hidup kami. Berilah kami kebijaksanaan untuk mengerti pesan-pesan yang telah kami pelajari dan kuatkanlah iman kami. Bantu kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan berbagi kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah cahaya bagi langkah-langkah kami. Kami berdoa dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.